Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan video ini tepat pada waktunya. Dengan selesainya video ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada saya. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya menyadari bahwa banyak yang kurang dari video yang saya buat, baik dari materi maupun teknik penyajiannya, karena mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman saya pribadi. Sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Umi Putrianingsih dengan stambuk M1B1 19049, jurusan Ilmu Lingkungan kelas B. Materi yang akan saya bahas adalah pengolahan lingkungan hidup. Berdasarkan yang dapat saya sampaikan, materi ini dapat memberikan info. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua komponen, yang ketiga indikator, dan yang keempat adalah prinsip. Ada 7 pembahasan yang dapat saya sampaikan. Yang pertama adalah politik hijau, yang kedua ekonomi hijau, yang ketiga kota hijau, yang keempat bangunan hijau, yang kelima industri hijau, yang keenam teknologi hijau, dan yang ketujuh organisasi hijau. Lanjut saja. Yang pertama politik hijau. Pelestarian lingkungan dan pemanasan global saat ini telah menjadi keprihatinan bersama. Secara struktural negara, masalah lingkungan bisa didekati melalui gerakan politik hijau. Salah satu wujud output politik lingkungan yang amat kentara di negeri ini adalah sering keluarnya kebijakan otoritatif para elit suprastruktur politik yang terlalu membuka ruang bagi masuknya kepentingan ekonomi kaum pemuda asing yang tak peduli soal lingkungan hidup. Kehadiran mereka dinilai lebih banyak membawa masalah ketimbang berkah bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itulah, partai politik sangat berperan untuk melihat arah keberpihakan bangunan terhadap lingkungan hidup. Selama beberapa tahun terakhir ini, keberadaan grand politik bisa membawa perubahan signifikan dalam kebijakan pro lingkungan. Yang kedua adalah ekonomi hijau. UNEP mendefinisikan ekonomi hijau sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sembari mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan. Dengan kata lain, ekonomi hijau dapat dianggap sebagai konsep pembangunan rendah emisi, efisien dalam pengolahan sumber daya, dan menjunjung tinggi kesejahteraan sosial. Konsep ini tidak menggantikan konsep pembangunan berkelanjutan, namun sekarang telah berkembang ke dasaran bahwa keberlanjutan terletak hampir sepenuhnya pada konsep ekonomi yang tepat. Yang ketiga adalah kota hijau. Kota hijau adalah suatu pendekatan pembangunan kota yang berdasarkan atas prinsip-prinsip ekologis. Berdasarkan paling tidak 8 komponen pembentuk kota hijau, yaitu yang pertama tanah, transportasi, bangunan, ruang terbuka, jaringan prasarana dan limbah, sistem energi, hidrologi, dan yang terakhir adalah udara sinar matahari. Indikator sangat diperlukan karena dapat menerimakan prinsip-prinsip umum pembangunan kota yang terlanjutan menjadi tolak ukur yang lebih rinci dan aplikatif. Indikator mempunyai kegunaan praktis karena dapat dipakai oleh pengolahan kota dan masyarakat untuk mengukur apakah pembangunan kota yang bersangkutan mengarah pada keterlanjutan atau tidak. Indikator juga diperlukan untuk menyusun prioritas pembangunan kota. Yang keempat adalah bangunan hijau.
Istilah bangunan hijau merupakan upaya untuk menghasilkan bangunan dengan menggunakan proses-proses yang ramah lingkungan, penggunaan sumber daya secara efisien, dan proses pembuatan hingga pembongkarannya. Meskipun teknologi baru yang terus dikembangkan untuk melengkapi praktek saat ini dapat menciptakan struktur hijau, tujuan umum adalah bahwa bangunan hijau dirancang untuk mengurangi dampak keseluruhan lingkungan binaan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan alam. Ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah bangunan agar dapat dibangun hijau, yaitu konservasi energi, penyelesaian dengan iklim, meminimalkan pemakaian sumber daya, memperhatikan pakaian, memperhatikan lahan, dan holistik. Yang kelima adalah teknologi hijau. Teknologi hijau merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan kehidupan manusia di bumi. Pelestarian atau keberlanjutan yang dapat diartikan sebagai perihal pemenuhan kebutuhan masyarakat secara turun-temurun, di mana mendapatkan tanpa perusak sumber daya alam, atau pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendapat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ada beberapa teknik untuk penerapan sustainabilitas, antara lain produk daur ulang, inovasi teknologi hijau, yang kedua, inovasi teknologi baru, ketiga, energi terbarukan, keempat, bangunan yang ramah lingkungan, yang kelima, kimia hijau, dan yang keenam, teknologi nano hijau. Yang keenam adalah organisasi hijau, di mana daftar organisasi yang terkenal yang diklasifikasi berdasarkan tipenya, yaitu yang pertama adalah Organisasi Pemerintahan Indonesia, yang kedua global, yang ketiga regional, dan yang keempat adalah organisasi non-pemerintah Indonesia. Yang ketujuh adalah perilaku hijau. Pengertian hijau adalah salah satu karakter yang sangat penting dalam membangun kepedulian manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam prinsip, manusia dituntut untuk berkomitmen menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan efisien, karena SDA tersebut semakin hari semakin terbatas. Terima kasih. Yang dapat saya simpulkan dan tujuan dalam materi yang dapat saya sampaikan ini adalah, tujuannya dalam materi ini adalah agar masyarakat bisa menjaga lingkungan, tidak mengambil risiko yang merusak lingkungan dan lain-lain. Dan kesimpulannya adalah bahwa materi yang dapat saya bawakan merupakan rencana pembangunan baik menjaga lingkungan atau sebaliknya. Terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata atau ada salah-salah dalam penyajian materi, saya minta maaf. Saya akhiri dengan kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.